Halo, kembali lagi di Ngobres, ngobrol Asik. Oke nih, kita udah di segmen kedua ya kan? Udah lama kita tidak upload juga nih sepertinya ya. Iya. Oke. Ku tengok-tengok gayamu udah beda kali ini ya, Pak ya. Beda dong. Dari episode kemarin yang kalem-kalem ya kan, hitam-hitam, kita sekarang kau yang putih nih, kayak cerah-cerahnya apa nih. ya? Terlihat seperti apa kalau Elmo lihat nih? Kayak dokter kita tengok. Nah, memang iya. Itulah rencana aku pengen ke dokter anyway gitu kan. Wih, mantap kali. Apa bang yang ya. lagi enak-enak kita bahas ini? Enak-enaknya tentang kesehatan nih, Wak ya. Cocok. Kesehatan ya, Wi. Iya. Tapi ngomongin tentang kesehatan ya, Wak. Ada yang emang pengen kasih tahu juga sama memang kawan-kawan kita nih ya kan. Ya, apa tuh? Dan berhubungan memang lagi kostum dokter pula nih Iya. kan. Nah, kita kasih unjuk lah ya. Ya, apa tuh? Tapi sebelum itu ya bang, aku pengen ada nanya nih. Ini abang bukan aku menghina ya bang. Ya. Abang pendek atau pertumbuhan abang tidak cepat ini mempengaruhi gen abang atau memang ada bermasalah bang? Nah, itu mungkin aku kurang tahu nih ya. Tapi kalau kuliah lihat juga, memang bapak juga pendek, kurus juga emang. Tapi mama emang gemuk, dia orangnya berisi lah, tapi sehat gitu. Oke. Aku kurang Tapi tahu. pasti ada nih yang abang pengen tahu lagi kan. Kenapa juga aku bisa gini kan? Iya, aku pengen tahu juga sih. Oke bang. Jadi ada nih bang penjelasan yang memang mungkin bisa kita jadikan patokan juga nih dengan dalam segi pertumbuhan diri kita nih bang, untuk tubuh kita gitu kan. Apa tuh? Ada nih bang, namanya tuh stunting weh, kalau kalian udah tahu kan. Nah mungkin di beberapa kalian semua ini udah Stunting. tahu lah ya, namanya itu stunting bang. Apa itu stunting, Wak? Nah kita riset dulu ya nih Ya. weh, gitu kan. Jadi kita riset dulu Oke. ya. Mana Nah, tuh? jadi, seperti yang saya baca nih weh, stunting ini adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi bang. Nah, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak nih, metabolisme dan pertumbuhan fisik pada anak. Nah, stunting ini adalah masalah serius nih bang di banyak negara nih, terutama di negara-negara berkembang ya. Gitu bang. Nah, stunting nih weh, merupakan juga masalah yang polemik nih, dan bahkan Indonesia tergolong kronis. Sehingga melihat gentingnya permasalahan ini, maka stunting menjadi hal yang memang harus diprioritaskan gitu untuk generasi selanjutnya supaya bisa sehat gitu juga bang. Oke. Nah gitu sih bang. Nah, ini juga ada nih ya. Mungkin kita harus tahu juga, negara kita kan negara berkembang juga nih ya. Nah, negara berkembang ini juga kita juga harus perhatikan juga dalam stunting ini agar tidak terjadi stunting dan memberikan asupan gizi pada anak-anak kita di masa-masa 1000 hari kehidupan nih, buat kalian yang boleh tahu ya. Benar. Nah, dan ini apa juga ya, berlangsung sampai usia 2 tahun ya? Betul ya, 2 Pak? tahun benar. Dan ini bernampaknya selama seumur hidup. Nah, akibat stunting ini dapat mempengaruhi nih kapasitas belajar nih ya. Iya. Dan pada usia sekolah dan resiko penyakit kronis seperti diabetes dan morbiditas dan mortalitas seperti itu, Wak. Oke wah. Nah, apalagi nih, Wak? Jadi itu yang bisa Wak jelaskan juga tentang stunting. Ya. Nah tapi stunting ini dapat memiliki dampak juga nih bang, dan parahnya dampak jangka panjang ya bang. Ya, betul. Pada kesehatan dan perkembangan anak-anak nih yang mengalami stunting nih cenderung memiliki pertumbuhan fisik yang terhambat nih, kecerdasan kognitif yang rendah, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dan parahnya dia rentan nih bang terhadap penyakit seperti infeksi. Secara fisik tubuh cenderung lebih pendek terkadang, dan ukuran fisik tubuh tidak optimal nih dan berdampak pada pertumbuhan yang melambat. Nah, risikonya mereka nih juga mungkin mengalami nih masalah kesehatan kronis ya bang, seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas di kemudian hari gitu. Lumayan parah juga ya. Benar, kemarin parah emang bang. Nah, ada nih bang, memang ya bang beberapa fakta juga yang bisa kita kasih tahu ke teman-teman sekalian kan. Ya, apa itu faktanya? Memang stunting nih bang, penyebab pertumbuhan melambat ya, tumbuh lebih pendek dan pertumbuhan tinggi akan melambat yang tidak sesuai waktunya gitu. Nah, dampak stunting nih mengarah nih guys ke kemampuan anak untuk belajar dan mudahnya terkena penyakit-penyakit yang seperti kronis tadi bang. Ya, dan itu mungkin mudah dapat serangan penyakit lah seperti demam apa yang lainnya. Nah, ini mungkin ada fakta yang bagus juga nih ya dari pemerintah kita ya. Nah, ini kita nanti tunjukkan ilustrasinya. Itu adalah stunting di Indonesia nih turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022.
Nah, ini di tahun ini adalah sudah menurun menjadi 21,6% dan di tahun 2004 nanti nih pencapaian kita akan menjadi 14% seperti itu. Dan ini juga diberitahukan kepada Bapak kita nomor 1 Indonesia, Bapak Joko Widodo, ya, untuk percaya akan dengan kekurangannya bersama ini ya. Contohnya kekurangan itu akan stunting seperti itu, Wak. Bener. Nah, apalagi memang resiko stunting ini paling besar di kondisi ibu hamil lah, Bang. Ya. Dan pada usia bayi ke-6 hingga ke-23 bulan. Oke. Nah, setelah kewajiban pemberian ASI yang eksklusif, Ya. maka daripada itu ibu hamil ini tidak boleh nih kekurangan gizi dan anemia, yaitu kekurangan darah, Bang. Ya, Dan bayi harus diberi ASI yang eksklusif, Bang. Ya. Jika ada makanan tambahan, maka mengutamakanlah pemberian protein hewani, kawan-kawan. Gitu. Ini mungkin kalau buat ibu-ibu yang ASI ya, jadi tolong pola makannya dijaga, apalagi kasih makanan yang sehat. Dan kalau bisa buat ibu-ibu yang merokok, jangan dulu deh sampai pemberhentian ASI pada bayi atau anak kita. Seperti itu. Memang nih Bang, dari ilustrasi yang ada diberikan nih tentang bahwa keluarga stunting maksud saya tuh kondisi keluarga yang rentan akan stunting ini bisa disebabkan oleh nih ya. Oke, saya bacakan ya. Nah, keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja atau calon, nah pengantin atau ibu hamil, anak usia hingga 0 hingga 23 bulan. Nah, anak usia 24 hingga 59 bulan berasal dari keluarga yang tidak mampu nih, dan pendidikan orang tua yang rendah, sanitasi lingkungan yang buruk, dan air minum yang tidak layak. Nah, jadi gitu Bang, yang mungkin bisa menyebabkan dari kondisi rentannya keluarga. Ya, dan jangan lupa juga nih Bang, ya. Jadi stunting ini juga buat keluarga nih sangat berpengaruh, apalagi sangat pengaruh besar nih. Contohnya nih, kalau misalnya nih, apalagi berkeluarga nih Bang. Nah, keluarga nih kalau misalnya suaminya kerja, terus kerjanya tapi penghasilannya ini membuat kepada yang lain gitu, bukan buat keluarganya, bukan buat memberikan makanan yang sehat gitu ya kan. Benar, Bang. Nah, itu juga bisa menyebabkan stunting juga. Nah, apalagi juga ibu-ibu juga yang lagi kenal namanya sosial media nih ya. Jadi kalian awasin juga anak-anak kalian. Ini kita bukan menggurui ya. Nah, anak kita ini juga kita awasin. Jadi jangan sampai ibu-ibu kita nih fokus sama sosial media dan melupakan anak-anak kita yang lagi beraktivitas seperti itu. Kita mulailah nih ya pencegahan stunting nih dengan cara yang mulai perencanaan kehamilan. Iya, benar. Tumbuh kembang anak tuh pasca kelahiran bagaimana, dan memberikan kualitas gizi yang baik dapat sangat diperlukan nih untuk mencegah yang namanya stunting di kemudian hari. Benar kali. Dan ada lagi nih menurut survei ya. Ya, dari survei apa itu Bang? Survei dari beberapa situs, yaitu dari Databox yang saya temukan. Menurut survei status gizi Indonesia dari SSGI, Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada tahun 2022. Angka ini merupakan yang terendah dalam sedekade terakhir. Wah, ini benar berarti Bang. lumayan berjuang berarti ya pemerintah juga nih ya. Adapun nih dampak angka stunting di Indonesia konsisten menurun sejak 2013. Seperti terlihat pada grafik di atas ya, teman-teman. Nah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada sejumlah provinsi yang berhasil menurunkan angka stunting hingga sekitar 5% pada periode 2021-2022. Di antaranya Sumatera Selatan turun dari 24,8% menjadi 16. Maaf salah. Ini sepertinya ada yang salah ya guys. Kayak matamu nih. Enggak Bang. Apa nih? Sebentar. Nah, Sumatera Selatan turun dari 24 hingga menjadi 18,6%, dan Kalimantan Utara turun dari 27,5% menjadi 22,1%. Nah, Kalimantan Selatan turun dari 30% menjadi 24,6%. Riau turun dari 22,3% menjadi 17%. Sumatera Utara sendiri turun dari 25,8% jadi 21,1%. Dan ada dua provinsi yang menurunkan sekitar 3% angka stunting pada periode 2021-2022, yaitu Jawa Barat turun dari 24,5% menjadi 20,22%. Nah, Jawa Timur turun dari 23,5% menjadi 19,2%. Begitu. Oke, seperti itu ya. Itu menurut survei yang telah kami baca dari beberapa situs, kawan-kawan. Gitu. Oke. Kita apa lagi nih? Ada solusi nggak nih, Wak?
Untuk ini kan aku tampilan kode dokter nih, kasih dulu solusi buat yang para penonton kita mungkin nih. pendidikan itu sangat penting demi membuat kita paham akan sebuah gizi itu bagaimana kan. Ya, Karena dengan pendidikan kita bakal diajari tentang gizi-gizi juga nih, meningkatkan pendidikan dan kesadaran gizi di kalangan masyarakat ini sangat penting nih untuk melalui bisa itu melalui kampanye, penyuluhan seperti kita mengikuti sebuah seminar dan pengajaran di sekolah pentingnya. Betul. Dan orang tua dan pengasuhan anak dapat nih memperoleh pengetahuan yang diperlukan tentang gizi seimbang nih dengan pemberian ASI dan makanan bergizi untuk anak-anak. Nah, mungkin kita juga bisa meningkatkan akses nih terhadap gizi ya. Penting untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi bagi keluarga dengan pendapatan rendah nih melalui program bantuan, mengasih subsidi terhadap keluarga yang memang tidak mampu untuk mendapatkan makanan yang lebih layak dan pastinya bergizi gitu. Wah, betul juga ya. Benar sekali. Dan kita bisa memberdayakan perempuan nih dengan lebih memprioritaskan kesehatan bagi perempuan yaitu mungkin dari remaja, dari di awal pasca kelahiran dan pentingnya juga pasca kehamilan juga gitu sih Bang. Penting ya. Dan untuk mengurangi namanya angka stunting juga kita harus memprioritaskan yang namanya perempuan untuk menjaga kesehatannya gitu sih Bang. Oke. Dan mungkin kita bisa memberikan pemantauan nih tentang kesehatan, pemeriksaan rutin saat kita hamil maupun saat tidak hamil juga kita harus sering ngecek kesehatan kita juga Bang. Bagaimana tentang kesehatan kita, apakah kurangan gizi atau tidak gitu kan. Nah, Terus apa lagi? mungkin kita bisa memperbaikan sanitasi kebersihan untuk meningkatkan kebersihan di rumah dan meningkatkan kebersihan kepada diri sendiri juga Bang. Untuk ya mengurangi yang namanya bakteri-bakteri dalam tubuh juga kan. Untuk ya begitu sih Bang. Dan kita bisa menyediakan suplemen gizi dalam beberapa kasus nih, suplemen gizi seperti zat besi, vitamin A dan atau suplemen makanan khusus yang mungkin diperlukan untuk anak-anak yang mengalami kekurangan gizi atau resiko stunting. Nah, untuk yang terakhir nih ya, mungkin kita bisa memberikan pendekatan lintas sektor. Nah, solusi untuk stunting ini harus melibatkan kolaborasi lintas sektor termasuk pemerintah, kesehatan, pertanian, pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Nah, kerjasama ini kemungkinan koordinasi yang lebih baik nih Bang, berbagi sumber daya, dan pendekatan yang holistik dan dalam mengatasi permasalahan stunting ini begitu. Oh gitu ya. Benar Bang. Kayaknya mungkin itu sih solusi yang bisa aku sampaikan ya. Dari menurut yang aku baca dan yang bisa aku pahami juga sih Bang. Dan untuk teman-teman sekalian di rumah, nah kita ada nih. Apa itu? Kayaknya Kok kayaknya bentar dulu Wak nih, kayak kurang semangat kita nih. Makanya kita harus kasih lagu yang buat semangat kita ini ya. ya Sebentar. Apa itu? Apa lagi kira ya? Pasti kita harus Bang, mencari sebuah lagu yang memang cocok untuk ini kan. Aku sih ada sih Bang. Apa itu? Pasti sih Bang tahu lagunya tentang sebuah indahnya bahwa keluarga itu sangat penting bagi kita. Penting lah. Oke, kita putar aja lah lagunya ya. Putar aja. Putar. Harta yang Paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara yang datara adalah keluarga. Kita ulang lagunya Bang, kurang bagus tadi tuh Bang. Kita ulang sepertinya tadi tuh agak-agak keras tadi. Oke, kita ulang ya we, coba lah we, kita ulang lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Harta yang Paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara yang datara adalah keluarga.
Nah, mungkin masih seperti biasa, tidak ada yang bisa merilekskan, malah menjadi Iya. tambah beban pikiran. Gitu kan. Oke. Nah, lupakan tentang suaranya, kita masuk ke dalam sebuah makna apa yang kami ucapkan. Iya, tadi. betul. Jadi jangan hiraukan saja nada-nadanya. Benar. Nah, mungkin ada nih yang bisa kita sampaikan tentang apa sih makna yang cocok untuk sebuah topik stunting ini dengan digabungkan dengan lagu ini ya, Bang. Mungkin dari yang kita dengan lirik yang tadi kan ya, keluarga adalah mutiara yang tiada tara. Artinya kita harus menjaga keluarga kita dalam kesehatan gizinya. Karena mungkin tanpa kita menjaga untuk generasi kita selanjutnya, yaitu anak-anak kita dan cucu-cucu kita, siapa lagi yang bakal meneruskan generasi selanjutnya untuk di dalam keluarga itu. Makanya dari itu kita berikanlah prioritas kesehatan yang baik kepada keluarga kita juga, karena keluarga adalah mutiara dan paling yang berharga. Gitu. Apalagi keluarga itu tidak bisa digantikan dengan uang dan apalagi yang lain-lainnya seperti itu. Dan ada juga tadi pada lirik yang beberapa kan, terima kasih ya Mak, dan terima kasih juga kepada Abah yang telah memberikan kita gizi yang baik dan membangun karakter kita yang lebih baik juga gitu. Betul, paten. Karena mereka lah yang tampil perkasa demi memprioritaskan gizi kita menjadi anaknya, dan jika kita juga punya cucu nanti. Oke. Jadi ini adalah terutama untuk generasi muda nih ya, yang memikirkan atau mau nikah atau pasangan istri yang punya anak atau sedang hamil nih. Kalian harus sadar juga nih ya, harus memahami dulu dari jauh-jauh hari ya. Jadi biar tidak terkenanya stunting. Oke. Nah, ingat ya, stunting itu sangat berbahaya juga dan tidak dapat disembuhkan untuk depannya ya. Jadi berilah gizi buat anak-anak kita nih, buat 1000 hari ya, 1000 hari kehidupan gitu. Nah, masalahnya pertumbuhan tinggi badan nih anak atau kerdil nih, tapi juga pertumbuhan otaknya jika punya istri nanti yang hamil gitu, Bang. Iya. Nah, tapi pasti agak bingung tadi kan? Iya. Sengaja biar kan bingung. Nah, jadi nih, kita ulang ya. Iya. Tadi emang nggak salah-salah ngomongnya. Jadi, terutama untuk generasi muda yang memikirkan mau menikah ataupun pasangan suami istri yang ingin punya anak atau sedang hamil, harus sadar nih bahwa memahami bahaya pencegahan stunting itu penting. Ya. Nah, stunting bukan hanya menimbulkan masalah pertumbuhan tinggi badan anak atau nanti anaknya pendek, tapi juga pertumbuhan otak nih untuk keluarga dan teman-teman sekalian yang ingin menikah. Nah, jika punya istri hamil, para suami ini wajib nih mengawal atau yang memperhatikan gizi istrinya, dan juga jika juga punya anak diperhatikan juga, Bang. Nah, karena dengan kita memperhatikan gizi istri kita dan anak-anak kita nanti, berarti kita memperhatikan generasi untuk kita selanjutnya juga, Bang. Dan kita berikanlah untuk keluarga kita tuh pola makan yang baik juga dan pola kehidupan yang baik juga, Bang. Terutama pada anak-anak kita nanti kan. Apalagi juga ini Wak, menjaga lingkungan juga ya, lingkungan sekitar. Dan jangan juga nih, Bang, terlalu banyak dikasih makanan yang manis dan benar. snack-snack makanan yang kurang sekali untuk dikatakan ada gizinya gitu kan. Dan membiasakanlah untuk anak-anak makan sayur dan buah-buahan begitu. Betul sekali. Nah, mungkin pesan yang sangat penting ya, Bang. Terima kasih memang telah mau nih untuk mendengarkan edukasi dari kami nih, walaupun dari beberapa orang ataupun mungkin semua orang mungkin belum paham dengan pembahasan kami, tapi di sini kami berusaha untuk bisa saling memberikan informasi yang baik tentang yang namanya kesehatan juga. Kita juga nih saling-saling belajar lah, saling-saling sharing. Apalagi kalau misalnya kalian ini yang apa yang kalian lihat nih kurang, kalian bisa komen aja di bawah nih ya kan, Pak. Betul ya? Benar. Nah, dan karena kami di sini memang ingin memberikan hanya informasi yang baik dan mengedukasi. Mana tahu memang video yang kita buat ini memang berguna untuk masyarakat luas. Oke, gitu sih, Bang. betul. Jadi paham atau tidaknya itu kembali memang kepada kaliannya. Kami di sini hanya memberikan suatu informasi yang baik, dan jika memang ada sebuah kesalahan, ya mohon dimaafkan gitu, teman-teman sekalian. Betul. Oke. Dan ini jangan lupa ya, Bu, ini kan program kita nih kan ngobras nih ya. Benar, ngobras. Jadi jangan lupa di like, follow juga di TikTok juga ada tuh ya. Oke, dan jangan ada lupa juga nih jangan dengerin ya untuk situs web kami, yaitu ada juga di Radio Cardova di 99,4 FM nih, guys. Betul. Begitu.
Nah, mungkin sepertinya kita akhiri dulu Ya. di perbincangan tentang stunting kita nih untuk Betul. kali ini gitu. Dan Oke, sampai jumpa untuk teman-teman di episode selanjutnya. dan ini saya Gibral dan samping Dan saya. saya Dimas. Oke, kita balik lagi nanti di episode selanjutnya. Dadah semuanya. Sampai jumpa di Ngobras, Ngobrol Asik.